Hai, halo semua. Selamat datang di 618 chapter keempat. Jika di chapter ketiga kita sudah mempelajari tentang Classic Support and Resistance, maka sekarang saatnya kita akan mempelajari Dynamic Support and Resistance atau Support dan Resistance Dinamis. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian bisa subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan juga jangan lupa like dan bantu share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar. Ada dua cara menentukan support dan resistensi dinamis, yaitu dengan cara menggunakan trendline dan juga indikator moving average. Tapi untuk chapter ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang cara menentukan support dan resistensi dinamis menggunakan trendline. Seperti yang sudah dipelajari di chapter sebelumnya, bahwa support dan resistance berfungsi untuk menentukan area di mana harga akan memantul naik atau turun. Dengan menggunakan trendline sebagai support dan resistance, maka kita juga dapat mengetahui di area mana harga akan memantul. Trendline sendiri dikategorikan sebagai support dan resistance dinamis dikarenakan sifat trendline yang tidak kaku alias trendline bisa disesuaikan dengan tren pergerakan arah harga. Berbeda dengan support dan resistance statis, yang mana support dan resistance ini sifatnya baku dan tidak bisa disesuaikan dengan pergerakan tren. Ada banyak fungsi dari trendline itu sendiri. Sebagai contoh, yang pertama, dapat dijadikan support dan resistance dinamis. Yang kedua, dapat mendeteksi tren pergerakan harga. Yang ketiga, dapat dibentuk menjadi sebuah chart pattern. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai konfirmasi awal perubahan tren. Yang kelima, dapat dijadikan sebuah channel pergerakan harga, dan masih banyak lainnya. Untuk menjadikan trendline sebagai support dan resistance, yaitu dengan cara menghubungkan minimal 2 titik swing high dan 2 titik swing low. Jika trend bullish, maka trendline dihubungkan dari 2 titik swing low-nya. Sedangkan jika trend bearish, maka trendline dihubungkan dari 2 titik swing high-nya. 2 titik swing high dan 2 titik swing low dapat disejajarkan secara bersamaan dalam satu pergerakan arah tren harga. Dan cara ini disebut dengan pola channel. Pada dasarnya, harga yang sedang berjalan di dalam sebuah tren akan bergerak di dalam sebuah pola channel. Untuk contohnya, akan dijelaskan nanti pada praktek langsung di chart. Setelah kita mengetahui cara membentuk sebuah support dan resistance dengan trendline, kita juga harus tahu resiko dari penggunaan trendline sebagai support dan resistance. Karena kita menggunakan trendline sebagai support dan resistance, maka akan terdapat resiko banyaknya false breakout di area support trendline atau resistance trendline. Untuk mengantisipasinya, kalian perlu menggabungkan classic support and resistance dan dynamic support and resistance untuk dapat menentukan area pantulan yang valid. Agar lebih jelasnya, kita akan langsung praktek pada chart. Saat ini pada layar sudah tampil chart dari XAU/USD atau Gold pada time frame daily atau satu hari, yang mana di chart ini nanti kita akan menggambar trend line untuk menentukan area dynamic support dan resistance-nya. Seperti yang sudah dipelajari pada teori bahwa trend line akan dihubungkan minimal 2 titik. Apabila dia downtrend, maka yang akan dihubungkan adalah 2 titik swing high-nya. Sedangkan untuk trend bullish atau uptrend yang akan kita hubungkan adalah 2 titik swing low-nya. Dan saat ini pada layar kita akan menarik garis trendline dari titik sebelah sini dan akan kita hubungkan sampai ke bawah sini. Minimal syaratnya adalah minimal 2. Kita akan coba hubungkan dari sini, lalu ini kedua, maka akan terbentuk seperti ini. Jika sudah terbentuk seperti ini, maka kita dapat mengidentifikasikan bahwa harga saat ini sedang downtrend. Apabila kita akan mencoba membuat jalurnya, maka kita bisa berasumsi harga akan meneruskan penurunannya selagi dia masih ada di bawah garis resistance trendline-nya seperti ini. Terkadang karena
gold adalah market yang volatile atau memiliki pergerakan yang cukup cepat, maka di area-area resisten ini biasanya akan terjadi banyak false break, yang mana ekor-ekornya akan keluar dari garis-garis trendline. Makanya diharapkan kita harus bisa mengetahui juga di mana area classic support and resistance-nya yang akan kita gabungkan, sehingga kita tahu di mana area harga akan memantul. Seperti contoh pada area yang ini, dia memantul di area classic support ya, yang sudah menjadi sebuah resistance. Dan classic support ini ternyata di area garis trendline juga. Jadi pada saat harga menyentuh area trendline dan menyentuh area classic support, maka harga akan memantul. Seperti itu. Dan nanti juga ada satu indikator moving average yang masuk dalam kategori dynamic support and resistance, yang akan membantu juga kita untuk mengetahui area mana harga akan memantul atau berbalik. Kita akan cari untuk uptrendnya untuk kita buat garis trendline. Sebelumnya juga saya mengasih tahu bahwa tidak semua market muncul trendline-nya, seperti halnya ini pada chart XAU USD atau gold. Pada saat harga sedang ranging atau sideways seperti ini, maka tidak akan muncul trendline-nya, terkecuali kita akan zoom out seperti ini. Zoom in seperti ini, maka kita akan lihat di mana kita akan menghubungkan garis trendline-nya. Contoh seperti ini, kita bisa membuat garis trendline seperti ini. Ada 1 dan 2 swing low, dan kita bisa lihat bahwa akan terjadi banyak whipsaw atau fake breakout-nya di area sini, ya kan? Lalu sini juga area false breakout. Jadi untuk menggunakan trendline harus berhati-hati juga, karena dia sifatnya adalah dinamis, yang mana bisa di-adjust, yang bisa kita atur, tidak mutlak atau tidak diam seperti classic support and resistance. Kalau classic support resistance ini adalah resistance, maka dia akan bergerak, tidak bisa bergerak dalam artian dia hanya di sini saja. Lain hal dengan trendline seperti ini. Jika trendline-nya seperti ini, kita buat ini adalah swing low pertama, lalu ini swing low kedua, maka kita hubungkan seperti ini. Maka kita bisa adjust lagi dengan cara kita ambil trendline yang baru, tarik dari swing low yang pertama, maka kita buat seperti ini. Itu bisa kita adjust lagi untuk menentukan harga apakah benar-benar sudah reverse atau sudah berubah tren atau masih dalam kondisi trennya. Jadi kesimpulannya dari sini, ini kan masih trennya tren bullish, terlihat dari kaki-kakinya yang masih terus ke atas, belum ada pembalikan arahnya. Jadi kalau untuk trendline dijadikan support and resistance, agak sedikit riskan atau agak sedikit memiliki resiko yang besar apabila kita tidak benar-benar jeli melihatnya. Kita akan cari lagi area yang kita bisa tarik trendline. Oke, ini untuk kita tarik trendline downtrend. Yang pertama ini swing high-nya, dan ini swing high yang kedua. Jika kita tarik dari sini ke sini, maka akan kita lihat ada false breakout yang keluar dari garis trendline. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita akan berpikir harga sudah berubah trennya atau sudah terjadi reversal trend. Padahal harga masih kuat untuk turun ke bawah. Maka dari itu kita harus mencari juga di mana classic support and resistance. Ini adalah classic resistance, lalu yang ini adalah classic resistance. Acuannya yang mana? Acuannya adalah classic resistance yang sebelah sini. Ketika harga berhasil menembus classic resistance yang ini, seperti ini, dia menembus seperti ini, maka dia akan melakukan retest, masuk kembali ke area resisten yang telah menjadi support,
lalu dia akan meneruskan kenaikannya sampai menyentuh area resisten yang ini. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Harga berhenti di area resistance dan kembali masuk ke bawah trendline. Jadi untuk membuat trendline menjadi support and resistance, kita tetap harus memerlukan namanya classic support and resistance. Seperti ini. Lalu bagaimana dengan channel? Oke. Channel itu adalah pergerakan harga yang hanya bergerak di dalam sebuah garis resistance dan support trend line-nya. Seperti contoh ini, seperti yang tadi ya. Tarik garis ini ke arah sini. Seperti ini. Lalu kita copy. Kita tarik ke bawah seperti ini. Dia menghubungkan area resistance-nya, resistance trend line dengan support trend line seperti ini, atau swing high dan swing low-nya seperti ini. Jadi ketika kita sudah menemukan channel seperti ini dan ternyata 45 derajat mengarah ke bawah, berarti harga memiliki potensi downtrend yang kuat seperti ini, dan harga selalu bergerak di dalam channelnya sendiri seperti ini. Dia akan bergerak seperti ini sampai ada tekanan yang mampu menembus channelnya. Anggap saja seperti ini, berhenti di sini, lalu dia menembus area trend line dan juga menembus area classic resistance-nya seperti ini, maka dia akan retest masuk ke area trend line lagi, lalu dia akan terbang kembali seperti itu. Jadi ketika kita melihat ada perubahan trend, maka kita harus pastikan dulu bahwa harga sudah melakukan pullback atau retest di area support atau resistance-nya sebelum kita melakukan entry. Sama seperti halnya seperti ini. Ketika harga sedang uptrend, kita akan coba buat trend line-nya. Ketika harga sedang uptrend seperti ini, kalau uptrend kita menghubungkan garis swing low-nya, yang ini swing low pertama dan ini swing low kedua. Ketika harga sedang uptrend impulsif seperti ini dan dia menembus area trend line-nya, maka harga akan melakukan retest seperti ini, lalu menembus area support-nya yang ini. Walaupun pada prakteknya ini akan menjadi sebuah sideways terlebih dahulu atau base, tapi lama-kelamaan dia akan terus menembus area base-nya, lalu melakukan retest kembali, dan akhirnya impulsif downtrend seperti itu. Kita akan cari lagi pada grafik lainnya. Baik, ini adalah grafik dari saham BBCA pada time frame daily. Kita akan menggunakan trendline untuk menentukan trennya pada periode tertentu. Jadi trendline bisa kita gunakan secara garis besar. Misalnya kita akan buat dia dari bawah seperti ini juga bisa, dari harga sebelumnya. Tapi kan itu menjadi terlalu jauh dan kita akan melihatnya juga akan bingung di mana harga akan memantul. Pasti psikologis kita akan bermain di sini ketika harga seperti ini. Kita sampai di sini dan di sini dan berhenti harga di sini, maka kita akan berpikir dia akan menyentuh area trendline seperti ini untuk melanjutkan kenaikannya. Jadi kalau misalnya memang benar seperti ini, maka dia akan mengalami penurunan yang cukup tajam, kurang lebih 22% sampai ke arah trendline-nya. Jadi saya sarankan untuk penggunaan trendline lebih baik tidak usah digunakan dari jarak yang kejauhan, cukup area terdekat dari harga berjalan. Seperti contoh ini adalah harga berjalannya. Maka kita akan cari area terdekat. Misal kita ambil yang ini. Kita akan tarik dulu dari swing low ini menuju swing low ini. Karena seperti yang tadi syaratnya adalah 2 seperti ini. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa harga pada saat itu sedang uptrend.
lalu dia menembus trendline dan melakukan retest area sini, karena ini adalah juga support yang sudah menjadi resistance. Lalu dia kembali up tetapi belum masuk ke arah trendline, masih di bawah trendline. Apakah ketika harga di bawah trendline seperti ini disebut dengan downtrend? Belum tentu. Maka kita akan lihat kembali seperti ini. Harga sudah melewati trendline-nya, lalu dia kembali naik tetapi tidak masuk ke arah trendline-nya. Maka trendline-nya tadi kita adjust atau kita perbaharui seperti ini. Seperti ini. Akan menjadi trendline yang baru. Kalau trendline yang lama kan seperti ini. Kita akan ketika dia menembus trendline ini dan dia masih di bawah trendline, maka kita akan berpikiran bahwa harga sudah downtrend. Ternyata ketika kita tarik garis trendline-nya dari arah sini menjadi trendline yang baru, menghubungkan dengan swing low yang baru, ternyata harga masih dalam keadaan uptrend. Seperti itu. Sifat dari trendline yang dinamis yang bisa kita ubah-ubah, kita sesuaikan dengan trendnya. Biasanya kalau saya sendiri menggunakan trendline sebagai patokan, saya contoh seperti ini, saya tarik seperti ini. Anggaplah harga pada saat itu menembus trendline seperti ini. Maka yang saya lakukan, saya tidak akan langsung melakukan penjualan, tetapi saya cross check lagi ke sebelah kirinya. Kenapa dia bisa menembus area trendline? Ternyata di area ini adalah resistance yang sudah berubah menjadi support. Harga bergejolak di area tersebut. Ini adalah efek dari resisten yang ini. Dia retest di area resisten yang sudah menjadi support, lalu dia tembus masuk ke area resisten yang sudah menjadi support yang selanjutnya seperti ini, dan dia bertahan dan dia berhasil mementalkan harga ke atas. Dari situ juga kita bisa mengambil trend line seperti ini, menghubungkan ke swing high yang sebelah sini, dan kita bisa lihat harga sudah naik ke atas dan melakukan retest kecil sebelah sini, dan pada saat retest terjadi kita bisa melakukan entry buy seperti ini, atau bisa juga kita mengambil inner support resistance-nya seperti di chapter ketiga kemarin. Ini adalah support yang berhasil ditembus menjadi resistance, dan ini adalah resistance. Maka kita bisa mengambil atau entry setelah breakout dari resistance-nya seperti ini. Jadi ketika harga menembus trendline, kita tidak bisa serta-merta langsung memposisikan entry kita, entah itu buy atau sell. Kita harus melihat konfirmasinya terlebih dahulu. Apakah dia benar-benar akan meneruskan atau akan berbalik. Seperti itu. Maka trendline tidak harus digunakan pada range pergerakan harga yang besar. Kecil-kecil seperti tadi juga bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mengambil sebuah kesimpulan dari pergerakannya, apakah uptrend atau downtrend. Seperti ini contoh. Ini swing low kita sambungkan seperti ini, atau bisa ambil swing low yang seperti ini, bisa seperti ini. Seperti itu juga bisa, tidak masalah. Swing line tidak bisa kita jadikan patokan utama, tetapi swing line bisa kita jadikan sebuah referensi juga atau patokan, tetapi bukan patokan utama untuk melihat pergerakan harga. Seperti ini dia downtrend. Ada terjadi whipsaw atau fake breakout. Turun lagi, masuk ke area trendline, lalu turun lagi. Ternyata dia menembus trendline dengan sempurna, dan dia retest di area sini dan tembus ke atas. Tapi ini nggak retest di area trendline-nya, ya, tetapi dia retest di area klasik resistance-nya seperti ini. Ini adalah resisten yang sebelumnya adalah support seperti ini, dan dia membuat base, lalu dia tembus area tersebut dengan sempurna dengan candle yang
besar atau Morbozu, lalu naik ke atas. Seperti itu. Jadi ketika harga anggap seperti ini, harga yang sebelumnya ada sudah membentuk dua swing low, kita akan tarik garis trend line, dan ketika kita mengharapkan harga akan menaik, tunggu sampai harga menembus sempurna area trend line dan terjadi retest. Maka pada saat retest terjadi, kita akan lanjutkan buy atau kita akan cari area resisten atau support terdekat. Ketika area support dan resisten terdekat ditembus, maka kita juga bisa entry. Sekian dulu contoh dari penggunaan trendline. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa komen di bawah ya. Kesimpulan dari chapter keempat ini adalah: yang pertama, tentukan area yang akan ditarik garis trendline. Yang kedua, gabungkan classic support and resistance serta dynamic support and resistance untuk mendapatkan konfirmasi pantulan atau perubahan tren dan mengantisipasi false breakout. Yang ketiga, harga yang berjalan dalam tren akan bergerak di dalam sebuah channel. Yang keempat, untuk entry, tunggu breakout pada dynamic support and resistance dan di area classic support and resistance, atau tunggu terjadinya pullback atau retest. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang cara menentukan support dan resistance dinamis menggunakan trendline. Pada chapter selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan support dan resistance dinamis menggunakan indikator moving average. Kalian boleh subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan chapter-chapter selanjutnya, dan jangan lupa like jika dirasa membantu, dan bantu juga share video ini agar makin banyak orang yang bisa belajar analisa teknikal. Terima kasih sudah menonton chapter ini, sampai ketemu di chapter selanjutnya.